Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghimpun kita di rumah dakwah YAGIS Yayasan Ghafar Ismail yang mubarak ini untuk mengikuti kajian rutin malam Selasa, mengikuti atau melanjutkan rintisan dakwah yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Ghafar Ismail rahimahullah. Semoga beliau mendapatkan pahala secara terus-menerus karena kita melanjutkan perjuangan beliau, dan semoga amal beliau diterima dan seluruh kesalahan, kekeliruan ataupun dosa beliau dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Hud ayat 103 sampai 109. Esensi dari ayat ini antara lain mengenai keutamaan beriman kepada hari akhirat, bahwa orang beriman kepada hari akhirat dia akan menahan dirinya tidak melakukan perbuatan yang akan menyebabkan dia masuk neraka. Karena dia tahu neraka itu ada, dia yakini neraka itu ada. Nah, ini untungnya orang beriman. Maka orang beriman kepada Allah, dia tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan durhaka kepada kedua orang tua, tidak akan membunuh seperti kejamnya pembunuhan sampai saat ini dibicarakan itu. Polisi bunuh polisi, ya kan? Karena dia tidak beriman. Orang tidak akan berzina, orang tidak akan merampas, memakan, mencaplok harta anak yatim. Ya. Orang yang beriman kepada hari akhirat tidak akan minum khamar, main judi, tidak akan melakukan bid'ah,
Karena dia tahu bid'ah itu menggugurkan amal. Sebaliknya orang beriman akan sergap beribadah. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan bangun malam karena dia yakin bahwa bangun malam itu ibadahnya orang saleh, ibadahnya para nabi dahulu. Ya. Dan dia tahu bahwa karakter penghuni surga itu adalah antara lain tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Punggung mereka terangkat dari tempat tidur. Artinya mereka tidak tidur di malam hari. Ya. Wa minal laili qalilan ma yahja'un. Orang beriman kepada hari akhirat itu akan bangun malam karena dia tahu karakter penghuni surga itu hanya sedikit waktu malam mereka gunakan untuk tidur. Nah, ini untungnya orang beriman kepada hari akhirat. Nah, kalau tidak ada hari akhirat, maka yang paling untung itu adalah penjahat-penjahat. Iya kan? Yang paling rugi orang yang taat. Jadi sebagai bukti bahwa ada hari akhirat menunjukkan bahwa manusia di dunia ini mati. Ya, maka Allah menyatakan, "Qul," katakan hai Muhammad, "Yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Kalian itu akan didatangi oleh malakul maut, pencabut nyawa, yang akan mencabut roh-roh kalian karena mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia yakin itu. Tidak ada orang yang tidak mati. Ya. Nah, mati itu menunjukkan bahwa kita fana di dunia ini. Artinya tidak abadi di dunia ini. Ada dunia lain. Ada alam lain. Ya. Ada hari akhirat. Dan hari akhirat itu dibanding dengan dunia ini, tidak ada apa-apanya dunia ini. Gitu ya. Ya, Allah menyatakan wa ma mata'ul hayatid dunya illa qalil. Tidak ada kesenangan dunia ini kecuali harganya murah. Sedikit. Orang punya duit secara pribadi 1.000 triliun gitu. Bahkan 10.000 triliun itu tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Maka orang yang percaya, beriman kepada hari akhirat, dia tidak akan bangga, apalagi sombong dengan duitnya yang ribuan triliun itu. Namun kadang-kadang orang tidak beriman, baru punya duit sedikit, dia sudah memandang remeh orang lain, ya kan? Sudah mengejek orang lain, ya. Mengejek tukang bakso, ya kan? Itu. Mengejek orang Papua. Padahal belum tentu orang Papua itu lebih hina daripada dia. Ada orang Papua Muslim. Ustadz siapa yang mengislamkan ribuan orang? Ustadz Fadlan itu, ya kan? Ya. Ya, pada hari akhirat orang itu tidak dilihat warna kulitnya. Mau putih, mau hitam, mau kopi susu apa. Ya. Ya. Nah, ini prolog keutamaan orang beriman kepada hari akhirat. Coba kita lihat ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatan. Jadi sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, kaum Ad, umat Nabi Saleh, kaum Samud, ya, umat Nabi Ibrahim di antaranya Namrud, umat Nabi Lut, ya, di Sodom,
umat Fir'aun, ya, kaumnya Fir'aun di Mesir, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayah, ya, menjadi benar-benar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Nah, ini tadi. Karena di dunia ini orang-orang bejat itu sudah diazab. Ya. Yang irjen yang menyembunyikan CCTV, merusak TKP, membunuh, menembak dari belakang, menciptakan hoax. Ya, Barada yang masih ingusan, jago tembak, ya, sniper, gitu ya. Di dunia ini saja dia sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh, yang dibunuh itu walaupun dia orang kafir, Allah berpihak kepada orang yang dizalimi. Dalam surat Al-Isra dikatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan pembenaran, membela diri atau eksekutor. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana. Maka barang siapa yang dibunuh secara zalim, secara aniaya, maka kami jadikan untuk atau bagi keluarganya kekuatan. Maka dari keluarganya lah ini kemudian bersatu, mempersatukan pengacara-pengacara kondang gitu, ya kan? Fala yusrif fil qatl, maka seseorang jangan sampai sembarangan membunuh. Kana mansura, orang yang dibunuh secara teraniaya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kafir. Ya, gitu ya. Kita sebagai muslim dibunuh teraniaya begitu, kita tetap membela kemanusiaannya, betapa kejamnya. Berita hari ini sudah bersimbah darah dengan senjata tajam ditambah pistol lagi dari belakang. Ya, kejamnya itu orang. Ya, kalau memang dia sakit hati, salah, laporkan, dia kan polisi, ya, gitu. Ini tetap mengganggu pikiran kita. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ya karena dia tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, nah, orang yang mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa umat-umat dahulu tidak akan melakukan kekejaman seperti itu. Ya, maka Allah menyatakan, "Dzalika yaumun majmu'." Hari kiamat itu adalah hari yang berkumpulnya seluruh manusia. Majmu'un lahun nas. Wa dzalika yaumun masyhud. Ya, dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Ya. Jadi jangan macam-macam. Kalau CCTV di dunia ini gampang dirusak. Tapi CCTV yang ada di badannya nggak bisa dihilangkan. Apa itu CCTV yang di badan? Kulit ini akan menjadi saksi bagi setiap umat, setiap manusia. Maka tidak mungkin kulit kita ini akan dipisahkan dari fisik kita. Jadi kulit ini CCTV-nya Allah. Ya, mata kita sendiri, ini mulut kita sendiri, kaki, tangan, ini CCTV-nya Allah. Bagaimana dalam surat Yasin? Allah katakan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari itu kami tutup mulut mereka, kami kunci mulut mereka.
Kami jadikan tangan mereka berbicara. Kami jadikan kaki-kaki mereka bersaksi, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, kalau di dunia ini bikin cerita skenario mengandung keganjalan bisa dibaca oleh orang. Ya, kita orang awam yang tidak mengikuti pendidikan hukum, tidak belajar kriminologi, tahu itu jalan ceritanya. Nah mungkin itu, sudah tahu itu. Jadi sekalipun pengacara Kamarudin menganggap dirinya jenius, pinter, ya kita juga bisa itu, gitu ya. Ya. Jalan ceritanya tidak seperti itu. Ya memang benar pas. Ya pikiran kita persis seperti pengakuan yang ditumbalkan itu sekarang ini. Pasti jalan ceritanya seperti itu. Ya. Nah pada hari kiamat, tunggu bagianmu. Mau kemana kamu? Fa'aina tadhhabun? Mau sembunyi di mana? Ya kan? Ya. Sekalipun dia mengaku saya ciptaan Tuhan. Nah, gitu ya. Coba. Jadi di sini maksudnya bahwa azab Allah yang ditimpakannya kepada umat-umat yang zalim pada zaman dahulu dengan macam-macam azab, sejatinya itu menjadi tanda bukti yang sangat jelas bahwa barang siapa di dunia ini, barang siapa yang bisa mengazab makhluknya di dunia ini, di akhirat lebih mampu mengazabnya. Di dalam surat Al-Qalam saya dikatakan zalikal azab. Allah menceritakan bagaimana 4 orang bersaudara secara diam-diam mau memanen kebun mereka karena medit kikir. Secara sembunyi-sembunyi di pagi hari buta. Mereka sudah berencana seperti itu untuk menutup kemungkinan ada orang-orang miskin yang ikut nimbrung memanen. Maka begitu mereka pagi sekali datang ke kebun mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim malaikat menghancurkan kebun-kebun mereka. Setelah mereka lihat, falamma ra'auha qalu, mereka berkata, inna ladhalun, kita adalah sesat. Bal nahnu mahrumun. Ya, ternyata kita panen aja sudah diharamkan. Ya, kemudian Allah mengatakan, kadzalikal azab. Apa yang menimpa pemilik kebun, ya, 4 orang itu adalah azab. Kemudian Allah mengatakan, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ingat bahwa azab akhirat itu lebih dahsyat. Ya, kalau mereka tahu. Ya. Jadi di dunia ini Allah mampu mengazab seseorang atau satu kaum. Di akhirat pasti akan diazab. Fal mu'minuna bi liqa'illahi ta'ala yajiduna fima akhbara ta'ala bihi min ihlakil umamiz zalimah ayatan hiya ibratun lahum. Ini maksudnya. Maka orang beriman kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, mereka mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala mengenai kebinasaan orang-orang umat-umat dahulu. Itu merupakan ayat, merupakan ibrah, pelajaran bagi mereka. Faywasiluna taqwahum lillahi ta'ala hatta yulaqu. Maka mereka terus menerus memupuk, mempertahankan ketakwaan mereka hingga mereka bertemu dengan Allah. Ini pelajaran itu. Ya, maka kita melihat azab yang ditimpakan kepada orang dahulu ataupun seperti dunia modern ini. Kemarin terakhir itu yang di Palu itu, Pak. Ya, setelah Lombok itu kan Palu. Palu itu dipisah oleh sungai. Kalau dulu ada namanya Palu Timur, Palu Barat. Sekarang sudah dibagi Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara. Ya. Kalau dulu Palu Barat, Palu Timur itu dipisah oleh sungai besar. Nah dulu waktu saya tahun 80-an itu masih ada 3
3 jembatan. Nah, tapi kemarin waktu sebelum tsunami itu ada 5 jembatan, salah satu jembatan kuning yang menjadi ikon kota Palu itu. Ya. Ternyata Jumat sore itu tsunami, malam Jumatnya itu ada lebih 1000 LGBT berpesta di atas jembatan kuning yang menjadi ikon kota Palu. Ditambah lagi sore Jumat itu wali kota Palu yang wakilnya itu artis penyanyi itu loh, Pasha Ungu itu, ya kan? Nah, itu memanggil dukun-dukun untuk mengumpulkan roh-roh. Ya coba. Ditambah lagi di daerah yang kemarin longsor itu, tanah berjalan itu yang menghancurkan banyak rumah, itu menjadi pusat judi dan prostitusi berskala nasional. Ya. Jadi semua itu adalah perbuatan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan itu bala. Ya, sekalipun di kota Palu itu ada pondok besar di situ, pondok saya dulu itu, Pak. Saya sekolah di situ, saya menjadi pengasuh di situ. Ya. Dan banyak ulama. Ya. Tapi karena perbuatan segelintir orang itu banyak orang mati yang tidak bersalah. Nah, itu ya. Nah, orang beriman dijadikan pelajaran ini sehingga mereka mempertahankan ketakwaan mereka hingga mati. Mereka inilah orang yang beriman, ya, dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah takwa itu, dan menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat. Ya. Nah itu. Kemudian Allah mengatakan zalika yaumun majmu' lahun nas. Wa zalika yaumun mashhud. Zalika alladhi fihi azabul akhirah. Maksudnya kiamat yang nanti ada azab akhirat di sana itu. Haitsu yajma'u fihi nas li faslil qada. Pada saat itu manusia akan dikumpulkan untuk diberi keputusan yang seadil-adilnya. Ya. Ada mahkamah yang seadil-adilnya. Wa dzalika yaumun masyhud. Itu adalah hari yang disaksikan. Para rasul menjadi saksi. Ya. Alam ini menjadi saksi. Saksi bagi kebaikan, saksi bagi kejahatan. Maka di dalam riwayat Allah akan membangkitkan masjid sebagai saksi. Ya. Sajadah yang kita pakai untuk sholat dan tempat sujud kita di sebuah masjid itu akan dibangkitkan menjadi saksi. Dalam riwayat juga orang yang berhaji ketika mereka menghadap Arafah, maka pasir-pasir, batu-batu yang terjal yang dilewati itu semua nanti akan jadi saksi pada hari kiamat. Gitu ya. Kita pergi ke masjid, rumput-rumput ya, yang kita lewati, batu-batu kerikil yang kita lewati, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Gitu ya. Nah, itu wadzalika yaumun masyhur. Subhanallah. Ya. Kita lanjut ayat 104. Allah menyatakan wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tiadalah mengundurkan hari kiamat itu, hari berbangkit itu, melainkan sampai waktu yang tertentu. Ya. Maksudnya
artinya ketika seluruh makhluk yang akan menjadi saksi yaitu pada hari kiamat, kami tidak mengundurkannya kecuali karena menunggu rampungnya, selesainya, sempurnanya umur dunia ini yang sudah ditentukan hari, tahunnya, harinya, bahkan jamnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, artinya belum terjadi kiamat ya karena belum waktunya. Sampai kepada detiknya pun belum sampai, belum terjadi kiamat. Jadi pas tank itu akan terjadi kiamat. Gitu ya. Jadi tidak usah kita, ada orang menantang. Kapan turunnya Dajjal, Ustaz? Tidak usah ditunggu-tunggu Dajjal. Karena kalau Dajjal itu turun, belum tentu Anda selamat. Kapan itu Imam Mahdi? Ya kalau Imam Mahdi sudah turun, berarti tidak lama lagi kiamat. Gitu ya. Kalau bisa kita jangan menemui Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Karena berarti apalagi matahari sudah terbit dari barat, yaitu berarti sudah mau kiamat. Ya, Quran sudah terhapus dari mushafnya, terhapus dari hafalan manusia, maka berarti sudah kiamat. Nah, kapan waktunya itu? Jangan diminta-minta. Ya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang bertindak sesuai kehendaknya. Karena itu hak prerogatif Allah. Ya. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan kiamat itu? Kapan terjadinya? Ya. Subhanallah. Kemudian ayat 105 Allah menyatakan yauma ya'ti. Dan kala datang hari itu, hari kiamat itu, la takallamu nafsun illa biiznihi. Maka tidak ada seorang pun yang mampu berbicara illa biiznihi, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Maka setelah diproses di padang mahsyar, ditimbang, dihisab amal mereka, maka diputuskan ada yang hidupnya celaka, masuk neraka, dan ada yang bahagia masuk surga. Ya, inilah. Ya. Jadi la takallamu nafsun illa bi'idni. Ya dalam surat An-Naba itu ya, amma yatasaalun. Bisa dikatakan inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbikum ata'an hisaba rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Di sana yauma yakumur ruh, pada hari itu berdirilah Jibril wal malaikatu, dan seluruh malaikat sofwan, bersaf-saf, berbaris-baris. La yatakallamun, malaikat-malaikat itu tidak bisa berbicara, apalagi manusia. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba, kecuali atas izin Allah, dan orang yang berbicara itu hanya berbicara yang benar. Ya. Subhanallah. Nah ini tadi. Ya, maksudnya bahwa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ini fi kitabil maqadir, ada orang yang celaka masuk neraka, ada orang yang bahagia. Ya, jadi ini takdir juga ini, Pak. Mengenai takdir. Kita ini ketika berumur 4 bulan di rahim ibu kita, bersamaan dengan ditiupkan roh, ditentukan ada yang bahagia, ada yang susah, ada yang celaka, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Nah, tetapi takdir kita itu tidak diberitahukan kepada kita, dirahasiakan. Apa hikmah dirahasiakan? Supaya kita berikhtiar, supaya kita berusaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Allah juga menyatakan wa alaysa lil insani illa
masa'a dalam surah An-Najm. Manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali dari hasil usahanya. Ya. Maka kalau kita ini diberitahu takdir kita, ya kalau takdirnya jahat, mungkin orang akan bertambah jahat. Wes kedarung ya kan begitu ya bahasa pekalongannya. Ya. Kalau orang yang ditakdirkan masuk surga, ada dua kemungkinan pada dirinya. Mau ibadah terus menerus, orang mangan-mangan lagi, karena sudah sebagai tanda syukurnya. Atau yang kedua, dia tidak lagi bersusah payah, ongkang-ongkang kaki itu, aku pasti masuk surga kok, ya kan? Nah, itu. Nah itu rahasianya. Nah, berarti hikmah kita beriman kepada hari akhirat, apalagi rahasia takdir kita harus mempersiapkan diri. Ya. Jangan kita lalai, apalagi kita sudah lampu kuning ini Pak, mau pindah lampu merah, gitu ya. Kita kalau sudah 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ya kata Hamka, gitu ya. Kita ini sudah termasuk di dalam ini kata Hamka ini. Apa itu kata Hamka? Bila uban sudah mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, jadi bunyi ur-ur semuanya Pak. Kulit sudah mulai kendur, gigi sudah mulai gugur, makan tinggal bubur. Kata beliau, awas kubur. Jadi itu sastra itu. Bila uban sudah mulai bertabur, kulit sudah mulai kendur, mata sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, makan tinggal bubur, awas kubur. Artinya siap-siap kita. Nah ini hikmahnya kita beriman kepada hari akhirat. Karena hidup di dunia ini hanyalah proses perpindahan roh kita. Roh kita ketika pindah dari alam roh ke alam rahim namanya ditiup. Ya, an-nafkhu. Dari alam rahim ke dunia ini namanya lahir. Dari dunia ini ke kubur namanya mati. Jadi mati itu bukan akhir segala-galanya. Ya, hanya perpindahan. Dari alam kubur kita ke alam mahsyar namanya bangkit. Di alam mahsyar kita berkumpul di padang mahsyar namanya alam mahsyar. Gitu ya. Sudah masuk surga, masuk neraka, nah itulah akhirat, gitu ya. Sudah akhirat itu akhir. Ya seorang di situ sudah gitu. Ya. Neraka selama-lamanya, surga selama-lamanya, kecuali atas kehendak Allah. Subhanallah. Kenapa ini? Pertanyaan, kenapa orang tidak bisa berbicara di hadapan Allah? Karena betapa agungnya Allah. Yang pertama. Kedua, karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Ya. Di dalam surat As-Sajdah itu, lawalau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim. Andai kata engkau melihat hai Muhammad, ketika itu orang-orang pendosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka karena malu dan takut. Setelah itu mereka masih berbicara, masih diizinkan oleh Allah. Nah tadi itu diizinkan oleh Allah. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami sudah lihat neraka. Karena neraka itu diangkat ke padang mahsyar dengan dikendalikan 70.000 kendali. Setiap satu kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis Bukhari itu Pak. Tafsir dari surah Al-Fajr. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu neraka jahanam itu didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia menjadi sadar. Wa anna lahu dzikra. Tapi apalagi manfaat kesadarannya wis ora ono. Ya kan? Ya. Nah, ini tadi. Subhanallah. Nah, ini di keterangan Allah. Ayat
106. Fa ammal ladzina syaqu, adapun mereka yang celaka karena mereka akan sengsara, tempat mereka di dalam neraka, fa finnar. Lahum fiha zafirun wa syahid. Mereka di dalam neraka itu bernafas dengan nafas yang keluar dengan lembut, tetapi dengan merintih. Ya. Karena banyaknya suara itu sehingga menjadi gemuruh. Nah, kalau kita ini bersuara Pak, teriak Pak, paling jarak radius 10 meter bisa orang dengar. Tapi kalau orang banyak itu berteriak, itu gempar, bergemuruh. Nah, di dalam neraka rintihan itu kecil, jadi sautun dhaif. Tetapi karena banyak manusia, sehingga suara mereka itu didengarkan dari jarak ribuan kilometer. Kecuali kata Allah bagi penghuni surga. Penghuni surga orang kerungu suara mereka. Ya. Di YouTube ada itu sebuah sumur dalam di daerah Siberia dekat Rusia. Orang ilmuwan Rusia memasukkan perekam suara yang sangat sensitif. Dimasukkan ke dalam sumur itu, ternyata di situ ada rintihan suara, gemuruh suara yang menjerit-jerit. Ya. Seperti gitu. Suara, ya. Ada yang teriak-teriak. Ada yang menyebut Allah. Ya. Nah, itu wallahu a'lam, mungkin suara orang yang mati di kuburan terdengar di situ. Ya. Nah. Jadi orang dalam neraka merintih di sana karena sakitnya. Waliyadzubillah. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Orang di dalam neraka itu, selama-lamanya mereka di dalam neraka itu seperti lamanya umur dunia. Ya, umur dunia ini berapa Pak? 5 miliar tahun sudah dunia ini. Ya, Nabi menyatakan setelah sepeninggalku kurang 15 abad umur dunia. Berarti kurang lebih 64 tahun lagi Pak. 54 tahun lagi. Ya. Karena sekarang sudah 1444 tahun. Berarti kurang 56 tahun. Ya. Kalau menurut hadis itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, hai Muhammad, yang lain. Ya, artinya bahwa mungkin menurut para pemikir Islam neraka itu akan berakhir, diganti dengan alam lain. Ya, itu atas kehendak Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu melaksanakan apa yang Dia inginkan. Kita percepat ini. Wa ammal ladzina su'idu, adapun nanti orang yang akan bahagia di akhirat, fa fil jannah, mereka ini ditempatkan di dalam surga. Sama dengan penghuni neraka tadi. Jadi Allah itu kalau memberi informasi secara adil dan berimbang. Itu. Ya, kalau wartawan di dunia ini yang mana yang pro sama dia, itu yang dia tonjolkan. Tapi Allah menyebut neraka, Allah juga menyebut surga. Jadi adil dan berimbang. Orang yang bahagia ditempatkan dalam surga, selama-lamanya mereka di dalam neraka seperti lamanya langit dan bumi, kecuali dikehendaki oleh Tuhan. Ata'an ghaira majdud. Ya, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Artinya nikmat di dalam surga itu. Nah, ayat terakhir. Maka Allah menyatakan fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Maka jangan kamu berada dalam keraguan-raguan
tentang apa yang disembah oleh mereka manusia musyrik Quraisy itu ya. Illa kama ya'budu aba'ahum. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Min qablu. Wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Ya. Kesimpulan dari ayat-ayat ini. Pertama, ayat-ayat tadi memberikan informasi mengenai keutamaan dan keistimewaan beriman kepada hari akhirat. Ya. Kita imani hari akhirat, insya Allah kita selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Yang kedua, ayat tadi memberi informasi kepada kita secara baik dan benar tentang kehidupan akhirat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga, bahwa menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sejak azali, sejak di penciptaan penciptaan langit dan bumi, di Lauhul Mahfuz ada yang sengsara, susah, celaka hidupnya, ada yang bahagia, senang. Ya. Gitu ya. Kemudian yang keempat, bahwa pada hari kiamat manusia atau seluruh makhluk tidak mampu berbicara hingga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wibawanya, harismatiknya, maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kelima mutlak adanya. Artinya kalau Allah mau, orang yang ada dalam neraka akan dikeluarkan. Ya. Dan kalau Allah mau, orang yang ada dalam surga tidak akan dikeluarkan. Ya. Itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dalam hadis Bukhari, umat Islam dibagi tiga, sepertiganya itu masuk neraka dulu, kemudian Allah memberi perintah kepada malaikat supaya dikeluarkan orang yang di dunia masih ada iman walaupun sebiji sawi, setengah biji sawi, seperempat biji sawi, sampai sekecil-kecilnya ada iman, dikeluarkan dari neraka. Itu adalah iradahnya Allah. Ya, ini jam 9 kurang berapa menit? Ya, kurang 12 menit. Jam 9, 12 menit. Mungkin ada pertanyaan? 12 menit. Silakan. Pak Ali, ada pertanyaan? Ayo Pak, ini siapa biasa nanya? Ada waktu 10 menit Pak. Gak apa-apa. Hah? Ya, kalau tidak ada penegasan aja. Bahwa kehidupan akhirat itu ada. Gitu ya. Sebagai bukti akli, rasionalitas, kalau tidak ada hari pembalasan, tidak ada orang mati. Kalau tidak ada hari kebangkitan, maka alangkah ruginya orang yang taat kepada Allah. Ya kan? Nah. Beruntunglah penjahat-penjahat itu. Beruntunglah pembunuh-pembunuh itu kalau tidak ada hari akhirat. Nah, adanya hari akhirat, maka Allah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang beramal, berbuat baik
walaupun besarnya itu sebiji sawi, dia akan melihat ganjarannya. Dia akan melihat balasan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka akibat dari perbuatan jahatnya itu pasti akan dia lihat. Nah, bukti mutaakhir, bukti yang up to date, ini polisi bunuh polisi, ya kan begitu ya? Biar dia sembunyikan alat bukti, dia rusak TKP, dia sembunyikan, dia rusak itu CCTV, ya, maka terbongkar semua skenario bohongnya, gitu ya. Nah, dengan pengakuan terakhir setelah dipecat, dicopot, ya, tidak diberi jabatan lagi, maka dia tidak berpengaruh secara struktural. Ya, istilahnya Mahfud MD itu apa? Psikostruktural, gitu ya, psikopolitik, gitu ya. Ya. Nah, dengan demikian tadinya pangkat paling bawah itu, karena dia di bawah ancaman, ya dia berbohong mengikuti skenario jahat, ya, atasannya beberapa orang itu. Ya, sekarang dia mulai bebas berbicara, dia mengatakan yang sebenarnya. Oh, bukan dia yang nembak, sekalipun disuruh dia nembak satu kali, ya disuruh. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan itu, masa sih pistol yang keluar 5 tapi tembakannya mengena 7. Oh, sangat sakti nemen itu. Gitu. 5 peluru kena di badan 7 orang, apa 7 lubang. Wah, luar biasa itu. Ya. Ya, nah ini satu bukti bahwa tidak ada orang bisa luput dari kejahatan. Ya, kejahatan itu ada. Orang membunuh istrinya sudah 36 tahun, dikuburkan di septic tank WC itu, terbongkar juga 36 tahun baru terbongkar, gitu ya. Ya, maka dalam istilah orang hukum itu tidak ada kejahatan yang sempurna, ya, pasti meninggalkan jejak. Nah, kita ambil pelajaran ini, ya. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dengan dosa-dosa. Kita ini, saya katakan tadi di awal, 50 tahun ke atas, berarti kita ini sudah lampu kuning. Sedikit lagi lampu merah. Ya, kita akan game over. Gitu ya. Kita mau game ini, ya. Kita tinggalkan dunia hitam, gitu ya. Kita menuju dunia putih ini, gitu ya. Pak Ali Sidiki sudah meninggalkan dunia hitam semua, ya, karena rambut beliau sudah putih, gitu ya. Saya juga sudah bertabur putih ini, Pak. Kita sudah diingatkan tadi oleh Hamka itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan, bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, dosa pasangan-pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa walidi walidihim wa walidihim warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.